Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya senantiasa Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita bisa melanjutkan perjalanan kita dalam menuntut ilmu agama. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini kita mendapatkan ridhonya, rahmatnya, dan juga kita mendapatkan tambahan keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan di atas jalannya yang lurus. Mudah-mudahan kita sekalian diwafatkan di dalam iman, Islam, taqwa. Allahumma amin. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa, pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, yaitu penjelasan tentang amalan-amalan sunnah sehari-hari, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala wa iyana ajma'in. Yaitu kita sampai pada pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika makan. Maka kita review sedikit ya. Kita sudah membahas beberapa sunnah. Ya, di antara yang pertama adalah sunnah yang pertama yaitu at-tasmiyatu awwalat ta'am, yaitu membaca bismillah ketika di awal ketika hendak makan. Kemudian yang kedua adalah al-aklu mimma yali, makan dari makanan yang dekat. Ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah yang ketiga, yaitu berkata penulis hafizallahu ta'ala, akhdhu luqmatis saqitah wa imatatu ma biha min adha wa akluha, yaitu mengambil makanan yang terjatuh, kemudian membersihkannya dari kotoran dan memakannya. Ya. Berkata penulis di sini, fa minas sunnati annahu idza waqatat luqmah ala safrati ta'am, di antara amalan sunnah yang disunahkan adalah ketika makanan itu terjatuh, ya, maka saat itu augoriha an yakhudaha, atau selainnya, maka disunahkan untuk mengambil makanan yang terjatuh tersebut. Ketika terjatuh dari piring, ya, jatuh ya ke lantai misalnya. Wa yumitu ma ya'naku biha min adha, kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Tsumma liya'kuluha, kemudian setelah itu dimakan. Fa inna fi hadza tatbiqun lisunnah, karena ketika kita melaksanakan hal ini, di situ adalah berarti kita mengamalkan sunnah. Wa dahrun lisyaitan,
alladzi yahrisu ala musyarakati man ya'kul. Dan ini juga menyebabkan ya kita mengusir atau membuat syaitan itu ya pergi. Yang mana syaitan itu senantiasa berusaha untuk mengikuti manusia. Berusaha untuk ya bersama-sama orang yang makan ya, untuk diambil keberkahannya oleh syaitan tersebut. Walau bilukmatin sakitatin minhu, meskipun yang diambil hanya berupa makanan yang terjatuh. Artinya segala kesempatan dipergunakan oleh syaitan. Bagaimana agar bisa bersama-sama mengambil keberkahan dari makanan tersebut dari manusia. Wa yadullu alaihi, dan yang menjadi dalil dasarnya adalah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan itu hadir bersama kalian dalam segala urusannya. Jadi syaitan itu bersama manusia itu dalam segala urusannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau kita ya sedang apa saja, pasti di situ syaitan itu adalah hadir bersama kita untuk menggoda manusia. Hatta yahdurahu 'inda ta'amih, bahkan syaitan pun hadir ketika manusia itu makan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, apabila terjatuh dari kalian satu suapan, satu butir makanan, falyumit makana biha min adha, maka hendaknya membersihkan ya yang kotoran-kotoran yang mengenai makanan tersebut, dibersihkan. Tsumma liyakulha, kemudian setelah itu hendaknya dia memakannya. Jadi setelah dibersihkan, dimakan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan ditinggalkan untuk syaitan. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ah, setelah selesai makan, hendaknya dia menjilati jari jemarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah, karena sesungguhnya dia tidak tahu di bagian manakah dari makanannya terdapat keberkahan tersebut. Ya. Artinya keberkahan itu bisa jadi daripada makanan yang terjatuh itu. Bisa jadi pada makanan yang tersisa di piring kita. Dan bisa jadi pula makanan yang menempel di jari jemari kita. Makanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjilatinya. Falyal'aq asabi'ah. Wal muta'ammil lil hadis, barang siapa yang memikirkan hadis ini baik-baik, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yajidu syaitana harisan ala musyarakati insan fi kulli umurih, maka kita mendapati bahwasanya syaitan itu benar-benar bersemangat untuk bisa mengikuti manusia dalam segala kegiatannya. Liyanzi'al barakata min hayatihi, untuk merampas keberkahan dari kehidupan manusia tersebut. Sehingga makanannya nggak berkah, minumannya nggak berkah, rumahnya, waktunya, semuanya nggak berkah. Itu berusaha dicabut oleh syaitan. Wa yufsid au yafsud alaihi katsiran min sya'nih, dan merusak segala urusannya manusia. Wa mimma yadullu ala hirsihi ala mulazamatil abdi fi kulli umurih, dan yang menunjukkan bagaimana semangatnya syaitan untuk senantiasa mengikuti manusia dalam segala urusannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan itu hadir bersama manusia, bersama kalian dalam segala urusannya. Waja'atil adillatu mubayyinatan ba'dan min hadhil umur ala wajhil khusus. Maka datanglah dalil-dalil yang menjelaskan sebagian dari perkara-perkara tersebut. Ya, sebagian dari keseluruh perkara. Syaitan itu hadir dalam setiap urusan manusia, maka dijelaskan urusan apa saja secara khusus oleh dalil-dalil atau hadis-hadis ini. Ya. Minha ma taqaddama dzikruhu fit ta'am, di antaranya yang dijelaskan dalam hadis ini ketika manusia makan. Ya. Wal mabit, juga ketika manusia akan tidur di malam hari.
Wa sayati ghairu dzalika fis sunanil qadimati biidznillah, dan akan datang juga penjelasan-penjelasan urusan-urusan lainnya yang berusaha ikuti oleh syaitan. Penjelasan-penjelasan secara khusus biidznillah ta'ala. Jadi itu adab yang ketiga. Selanjutnya adab yang keempat. Adab yang keempat adalah la'qul asabi', menjilati jari jemari. Wa la'quha ay hassuha bi tarafil lisan, ya. Yang dimaksud dengan menjilatinya, yaitu dengan merasakannya dengan lidah. Fasunnatu an yal'aqha, maka memang disunahkan, sunnahnya adalah dengan menjilati jari jemari. Au yulqi'uha ghairuhu, atau yul'iquha, ya, au yul'iquha ghairahu, atau minta agar orang lain menjilatkannya. Kazaujati, seperti istrinya, masalan, contohnya. Bali sunnatu ala yamsa biyadihi bimindil, dan sunnahnya adalah jangan dia mengelapnya dengan tisu, dengan serbet, jangan dulu. Wanawi, atau dengan alat-alat lainnya, hatta yal'aqaha, sampai terlebih dahulu sudah dijilat. Kita sudah jilat, ya, sudah terlihat tidak tersisa, mungkin kita mau mencuci, ya, dengan air, dengan sabun, atau kita lap dengan tisu, misalnya tisu basah misalnya, maka tidak mengapa. Tapi sudah dijilat terlebih dahulu, itu sunnahnya. Wa yadullu alaihi, apa dalilnya? Yang mendasari hal ini adalah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang barusan telah kita baca, hadis sahih riwayat Muslim tadi. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, fa idza faragha falyal'aq asabi'ah, kalau sudah selesai makan, maka hendaknya dia menjilati jari jemarinya. Begitu pula di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, idza akala ahadukum fala yamsah biyadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah membasuh, mengelap tangannya terlebih dahulu hingga dia sudah menjilatnya atau merintahkan orang lain untuk menjilatnya. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula di dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Muslim tadi, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ah. Jangan dulu dia membasuh tangannya dengan sapu tangan, dengan kain, sampai dia sudah menjilatinya terlebih dahulu, dengan menjilati jari-jarinya terlebih dahulu. Fa innahu la yajri fi ayyi ta'amihil barakah, karena dia tidak tahu di bagian manakah dari makanannya itu terdapat keberkahan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka ini yang berusaha untuk kita dijauhkan. Kita berusaha untuk dipalingkan oleh syaitan sehingga kita tidak mendapatkan keberkahan tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima, saltul qas'ati, yaitu membersihkan piring atau nampan atau tempat kita makan. Wal maqsudu min saltil qas'ah, yang dimaksud dengan saltil qas'ah di sini, tanziful akil hafatahu minat ta'am, yaitu orang yang memakan makanan tersebut dari nampan atau piring tersebut, dia membersihkan permukaan piring itu. Famathalan, contohnya, man ya'kulu aruzan, ya, barang siapa yang memakan nasi, fa inna sunnata alla yubqi syai'an fi hafatihi allati ya'kul minha, maka sunnahnya adalah dia tidak menyisakan sedikit pun di atas permukaan nampan tersebut, ya, yang dia makan tadi darinya, apapun juga dibersihkan sampai bersih. Fayamsahu ma baqiya fi hafatihi, dia pun
mengoles, ya, membersihkan, mengelap dengan tangannya permukaan piring tersebut, kemudian dia makan yang tersisa tersebut. Jadi dibersihkan gitu ya. Faqad takunul barakatu fi hadzal mutabaqi, karena bisa jadi keberkahan itu pada sisa-sisa yang masih nempel-nempel di piring tersebut, makanya dibersihkan, ya. Dibersihkan terus dimakan. Karena di situ bisa jadi keberkahannya. Wa yajullu alaihi, yang menjadi dalil dasar sunnah yang satu ini adalah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wa amarana ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memerintahkan kami, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat an-naslutal qas'ah, agar kami membersihkan piring. Artinya mengumpulkan yang tersisa sampai bersih piringnya itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di dalam riwayat lain juga dari sahabat Anas, dan juga atau milik Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wal yaslut ahadukumul safhata, hendaknya kalian membersihkan piringnya, ya. Artinya sampai makanannya itu ya bersih, tidak tersisa. Itu sunnahnya. Qala Syekhuna fi syarh Riyadhus Shalihin, ya, berkata Syekh Utsaimin di dalam syarh Riyadhus Shalihin, amarahu bi islatis sahni awil qas'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membersihkan piring ataupun nampan, wa huwal ina'ul ladzi fihi ta'am, yaitu ya tempat yang di dalamnya terdapat makanan. Fa idzan tahaita fa aslithu, kalau memang sudah selesai dari makanan maka bersihkan, ya, dibersihkan. Bimana an tatsba'a ma 'alaqa fihi min ta'amin bi asabi'ika, yaitu engkau mengikuti semua yang menempel di piring tersebut dari makanan-makanan dengan jarimu, dibersihkan, ya. Wa tal'aquha, kemudian kamu ya makan, kamu ya jilat juga jari jemarimu tadi. Fa aidan minas sunnah, ini juga termasuk amal-amalan yang disunnahkan. Allati ghafila katsirun minan nas, yang banyak sekali manusia lalai dari sunnah yang satu ini. Ma'al asaf, sangat disayangkan. Hatta min talabatil ilmi aidan, bahkan di antara para penuntut ilmu yang sudah tahu sunnah pun masih malas dan meninggalkan sunnah yang satu ini. Idza faragu minal akli, apabila sudah selesai mereka dari makanannya, wajadtal jihatal lati talihim ma zalal aklu baqiyan fiha, ketika kamu lihat bagian ya yang ada di sisinya, dia makan di situ, maka kamu melihat bahwasanya makanannya itu masih tersisa banyak. La yalaquha ma fis safhati, dia tidak menjilati, ya, membersihkan makanan-makanan yang ada di sisinya. Wa hadza khilafu ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja ini adalah tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya hendaknya kita memperhatikan yang satu ini, ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, al-aklu bis-salati asabi', makan dengan menggunakan 3 jari. Wa sunnatu an ya'kula bis-salasi asabi', sunnahnya adalah kita makan itu dengan 3 jari. Wa hadza fima yuhmal bisalasi asabi' katsamri mathalan, dan itu saja adalah bagi makanan-makanan yang memang mungkin untuk dimakan dengan 3 jari. Seperti contohnya kurma. Kurma begitu kan makan 3 jari bisa, jelas kita ambil dengan 3 jari jemari. Adapun makanan-makanan yang memang nggak mungkin, ya, akan kuah, kan susah, ya, maka ya tidak mengapa apabila memakannya dengan bantuan alat, misalnya tidak mengapa, ataupun dengan jari lebih dari 5 maka tidak mengapa, ya. Wajadullu alaihi, dan yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul bi 3 asabi', dahulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Wa yal'aqu biyadihi qabla an yamsahaha,
dan beliau menjilati tangan beliau sebelum beliau membersihkannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Qala Syekhuna rahimahullah fi syarhi Riyadhus Shalihin, berkata Syekh kami di dalam syarah Riyadhus Shalihin, yanbaghi lil insan, hendaknya seorang manusia, an ya'kula bisalasi asabi, hendaknya dia makan dengan 3 jari. Al-wusta, jari tengah, was-sabbabah, jari telunjuk, wal ibham, jari jempol. Li'anna dzalika adallu ala adami syarh, ya. Maka itu lebih menunjukkan seseorang itu dia lebih tenang, lebih tunduk begitu. Wa adallu ala tawadu, dan lebih menunjukkan ketawaduan seseorang. Walakin hadza fi at-ta'am alladhi yakfi fihi salasu asabi'. Tentu saja ini adalah bagi makanan-makanan yang memang mungkin dimakan untuk 3 jari, dengan 3 jari. Sedangkan makanan yang berkuah, ya, misalnya makan rawon misalnya, itu kan ya akan sangat sulit juga makan dengan 3 jari. Maka boleh menggunakan lebih dari itu. Amma ta'amul ladzi la yakfi fi salasu asabi'. Adapun makanan-makanan yang enggak cukup hanya dengan 3 jari, seperti misalnya makan nasi, fala ba'sa bi an ta'kul bi aktsar, maka boleh makan melebihi 3 jari. Dengan 5 jari boleh. Lakin asy-syai'ul ladzi takfi fihi al-asabi' salasah yaqtasir 'alaiha. Tapi hendaknya kita berusaha untuk makanan-makanan yang memang cukup 3 jari, maka kita pun mencukupkan dengan 3 jari. Fa inna hadza sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi dalam hadis yang riwayat Muslim, la tajaruna fi ayyihi al-barakah. Karena kalian tidak tahu di bagian manakah dari makanan tersebut terdapat keberkahannya. Makna, maka yang dimaksud dengan keberkahan di sini, wallahu alam, kata beliau rahimahullahu taala wa iyyana ajma'in, anna ta'am alladhi yahduruhu al-insan fihi barakah. Bahwasannya makanan yang manusia memakannya, ya, kita dihidangkan makanan di hadapan kita, fihi barakah, maka di makanan tersebut ada keberkahan. Wala yajri anna tilkal barakah fima akalah, dan seseorang itu tidak tahu di mana keberkahan itu. Apakah keberkahan itu pada makanan yang sudah dia makan? Au fi mabaqi ala sabih, atau makanan yang tersisa dinempel di jari jemarinya? Au fi mabaqi fi asfalil qas'ati, atau makanan yang masih tersisa di permukaan nampan atau piringnya. Au fil luqmatis saqita, atau bisa jadi makanan itu pada keberkahannya pada makanan yang terjatuh misalnya. Nggak ngerti di mana keberkahan tersebut manusia. Karena memang nggak kelihatan. Makanannya makanan saja yang terlihat. Keberkahannya itu manusia tidak bisa mengetahui, tidak bisa melihatnya. Fayan bagian yuhafidhu ala hadza kullih, maka hendaknya seseorang itu dia menjaga semua makanan-makanan tersebut. Jangan sampai ada yang terluput. Litahsula au litahsulal barakah, agar barakahnya itu dia mendapatkannya. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan keberkahan? Ya. Yang dimaksud dengan keberkahan, berkata Imam An-Nawawi di sini, wa aslul barakati az-ziyadah. Asal berkah, ya, keberkahan, al-barakah, itu maknanya adalah az-ziyadah wa thubutul khair, bertambahnya kebaikan, tetapnya kebaikan tersebut. Wal imta'u bihi, dan ya mendapatkan kesenangan, kenyamanan dengan kebaikan tersebut. Itu adalah keberkahan. Ya. Jadi tetapnya keberkahan tersebut tidak pergi, tidak hilang, dan bertambah. Dan seseorang dia menikmati kebaikannya. Itu adalah keberkahan.
Wal muradu huna wallahu alam. Adapun yang dimaksud di dalam hadis tersebut, wallahu alam, kata Imam An-Nawawi, ma yahsul bihi tagdziyah. Keberkahan pada makanan adalah yaitu seseorang ketika makan dia mendapatkan gizinya, mendapatkan zat-zat yang bermanfaat untuk dirinya, mengenyangkan dirinya. Wa taslamu akibatahu min ada. Dan dia selamat. Yang keberkahan makanan juga lah seseorang dia makan, dia selamat dari gangguan, dari keburukan makanan tersebut. Artinya seseorang dia bisa memakan suatu makanan, setelahnya dia sakit. Dia makan sambal, langsung mules. Ya. Dia misalnya makan sesuatu kok langsung ya darah tingginya naik. Langsung kolesterol naik, asam urat naik. Ya. Wa yaqwa ala ta'atillahi ta'ala wa ghairi dzalika, dan juga di antara keberkahan adalah seseorang dia menjadi kuat, dia menjadi bersemangat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkadang kita remehkan, ya makanya dicabut keberkahan itu. Ya, makanannya tidak mau mengamalkan adab-adab sunnah-sunnah ketika makan. Ya. Nggak mau dijilat misalnya, masih makanan sisa banyak. Karena seseorang tidak tahu di bagian manakah dari makanan itu terdapat keberkahannya. Yang dengannya itu dia mendapatkan pahala yang banyak. Mungkin dia juga mungkin mendapatkan kekuatan untuk beribadah, semangat. Dia pun selamat dari penyakit-penyakit yang membahayakan dirinya misalnya. Nah, semua itu terkadang kita tidak terpikir, ya. Maka ini disinilah pentingnya kita mengamalkan amalan-amalan sunnah ini. Selanjutnya amalan yang ketujuh adalah at-tanaffus kharijal ina'i thalathan. Bernapas di luar cawan, ya, wadah sebanyak 3 kali. Bernafas di luar nampan, ya, atau gelas atau wadah sebanyak 3 kali. Berkata penulis, hafizahullahu ta'ala wa iyana jami'an, minas sunnati syurbul inai ala salasi dafa'atin. Dan juga termasuk sunnah adalah minum dari wadah, dari gelas, ya, 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Wa tanafus ba'da kulli wahidatin, dan bernafas setiap kali satu tegukan, ya. Jadi minum dari gelas begitu, ya. Itu enggak langsung glek enggak, tapi 1, kemudian bernafas. Kemudian 2, ya. Kemudian bernafas. Kemudian ketiga, kemudian bernafas, begitu. Wa yadullu alaihi, dan yang menjadi dalil dasar atas hal ini adalah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fis syarabi thalathan." Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bernafas pada minuman sebanyak 3 kali. Ya, ketika beliau minum itu beliau bernafas sebanyak 3 kali. Wa yaqul, dan beliau pun bersabda, innahu arwa wa abra wa amra. Ya. Sesungguhnya hal itu adalah lebih menghilangkan dahaga, lebih selamat. Ya. Berkata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, fa ana atanaffasu fi syarabi salasan, aku pun demikian, ketika aku minum maka aku bernafas sebanyak 3 kali. Wa fi riwayati Abi Dawud, di dalam riwayat milik Abi Dawud dengan lafaz ahna. Ahna. Ya. Badala qauli arwa. Sebagai ganti dari kalimat arwa, lebih segar begitu. Maka ahna. Wal maqsudu min at-tanaffus fil ina, yang dimaksud dengan bernafas pada cawan, ya. At-tanaffus asna asyurbihi lil ina, maknanya adalah bernafas ketika dia sedang minum dari cawan atau gelas tersebut.
Bimana annahu yatanaffasu kharijal ina. Yang dimaksud di sini adalah nafas itu di luar. Ya, jangan sambil dinampan, ditiup itu nggak boleh. Ya, ada larangannya. Namun yang dimaksud di sini annahu yatanaffasa kharijal ina, bahwasanya dia bernafas di luar gelas tersebut. Li'anna tanafusa fil ina'i makruh, karena bernafas di dalam gelas itu adalah sesuatu yang makruh, dilarang. Itu berdasarkan hadis dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffasu fil ina." Apabila kalian minum, maka janganlah bernafas di dalam wadah, di dalam gelas. Jadi nggak boleh. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Oleh karena itu kata para ulama, ya dilarang ya, untuk di gelas itu ditiup-tiup. Ya kan, hanya kita ajari anak-anak juga itu jangan sampai meniup di dalam gelas. Ya, kalau di situ ada larangan pasti ada bahaya, pasti ada madarullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qauluhu, adapun sabdanya, arwa minar ray'ai aktsaru rayyan. Ya. Yang disebut tadi arwa, ya, minum 3 kali itu adalah arwa, yaitu dari kata-kata ar-riyu ai aktsaru rayyan, lebih menghilangkan dahaga, lebih segar. Wa amra wa abra mahmuzani wa ma'na abra ai abra min alamil atshi. Yang dimaksud dengan abra tadi adalah ya lebih bisa menghilangkan pedihnya rasa haus. Wa qila abra ai aslam min maradin. Dan abra juga maknanya adalah dikatakan yaitu lebih selamat dari penyakit atau dari gangguan-gangguan. Yahsul bisa babi syurbi fi nafasin wahidin, yang bisa disebabkan ketika seorang dia minum sambil bernafas, ya, dengan satu nafas, maka itu bisa menyebabkan adanya mungkin hal yang buruk begitu. Wa makna amra ay ajmal in syiagon, ya, yaitu lebih baik, lebih indah, lebih pas begitu. Wallahu a'lam. Ya, itu yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Artinya apa? Disunahkan ketika minum itu adalah dengan 3 nafas. Dengan 3 nafas. Selanjutnya, yang ke-8, sunnah yang ke-8 adalah hamdulillahi ta'ala ba'da ta'am. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala setelah selesai makan. Wajad dulu ala hadis sunnah, yang menunjukkan sunnah yang satu ini adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu benar-benar ridho kepada seorang hamba, yaitu dia ketika dia makan kemudian dia memuji Allah setelahnya. Au yashraba syarbata, atau dia minum, yes, kemudian dengan satu minuman fayahmadahu 'alaiha, dan dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hal itu. Maka ini adalah salah satu sunnah, ya, yaitu ketika selesai makan adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila selesai dari makan gitu membaca alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang mana keutamaannya besar, ya, bisa menggugurkan dosa-dosa manusia. Wa ta'ammal anna hamdakallaha ba'da syurbi awil akli yurdillaha ta'ala min fawqis sab'i samawat. Dan hendaknya kita memikirkan bahwasannya ketika seseorang itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala setelah dia makan, setelah dia minum,
maka Allah pun akan meridhoi dirinya. Ya, dari atas langit sana, Allah pun akan ridho. Fa udima syukruhu ala ni'amih. Fa adim syukruhu ala ni'amih. Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa terus-menerus bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Wa hamduhu ala fadlihi, dan kita memuji Allah atas segala karunia-Nya. Litakuna mimman istafahumullahu biqaulihi, agar termasuk kepada orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hambaku itu yang banyak bersyukur. Walil hamdi siyagun mutanawwi'atun minha, dan bacaan tahmid pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini setelah makan ini ada beberapa bentuk, ya, bentuk lafaz hadisnya, lafaz doanya. Di antara yang pertama adalah di dalam hadis Sahih Bukhari dari hadis sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau membaca doa atau mengajarkan doa, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih, ghairu mukaffin atau makfiyin, wala muwadda'in, wala mustasnan anhu rabbana. Nah, ini silakan dibaca juga. Kemudian jenis yang kedua adalah alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyin wala makfurin. Ya. Ghairu makfiyin wala makfur. Maka semuanya ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesyukuran, ya, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ghairu makfiyin ay ghairu muhtajin ila ahad. Tidak butuh siapapun juga. Ghairu makfiyin. Fa walladzi yut'imu ibadahu wa yakfihim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan kepada para hambanya dan mencukupi segala kebutuhannya. Bi fathid dal, ya, wala muwadda'in, dengan memfathahkan huruf dal, wa tasdiduha, mentasdidkan huruf dal, ai ghairu matruk, maknanya adalah tidak ditinggalkan. Wa arwana, dari kata-kata rai juga, artinya dari kata-kata arwa tadi, ya, yaitu lebih segar begitu, ya. Arwana ini makanya fi'il dari arwa yurwi minar rayi. Wala makfur, adapun dimaksudkan wala makfur tadi dalam hadis ay majhudun fadlahu wa ni'matahu, yaitu dia menolak, mengingkari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah amalan yang ke-8. Dan kemudian mungkin yang terakhir, ya, pada siang hari ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang, ya. Yang terakhir di sini adalah yang ke-9, al-ijtima'u 'ala ta'am, yaitu makan, berkumpul untuk makan, artinya makan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Minas sunnatil ijtima' 'ala ta'am, di antara sunnahnya adalah berkumpul untuk makan. Wa ada mutafarruq fi, dan tidak berpencar-pencar. Wa yadullu alaih, yang menunjukkan hal ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi yakfil isnaini, makanan untuk satu orang itu bisa mencukupi 2. Wa ta'amul isnaini yakfil arba'ah, makanan 2 orang itu bisa mencukupi 4. Wa ta'amul arba'ah yakfi 8, dan makanan 4 bisa cukup untuk 8 orang. Berkata Imam bin Hajar rahimahullahu ta'ala, wa inda Tabrani min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan di sisi Imam Tabrani dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ma yursidu ilal illah fi dzalika, yang menunjukkan adanya illah dari hal tersebut. Wa awwaluhu, awalnya adalah kulu jami'an wala tafarraqu. Ya, kulu jami'an, silakan kalian makan
makan, jangan berpencar-pencar. Fa inna ta'amal wahidi yakfil ini karena satu makanan untuk satu orang itu cukup untuk 2 orang. Ya, cukup untuk 2 orang. Fa yuqad minhu, maka diambil faedah dari hadis tersebut, annal kifayata tansya'u an barakatil ijtima', yaitu bahwasannya kecukupan itu muncul dari keberkahan berkumpul-kumpul tadi ketika makan. Wa anal jam'a kullama kathura izdadatil barakah, dan setiap kali jamaah yang memakan makanan yang ramai-ramai itu semakin banyak jumlahnya, maka semakin bertambah pula keberkahannya. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, walitasmiyati fi awwalit ta'ami wasyarab, dan membaca bismillah di awal makan atau berminum, wa hamdulillah fi akhirih, dan memuji Allah pada akhirnya, ta'thirun ajibun fi naf'i wa istimra'ihi, maka ini adalah terdapat pengaruh yang luar biasa, baik manfaat dari makanan tersebut, ya, wa daf'i madaratih, ataupun bagaimana makanan tersebut kita bisa selamat dari keburukannya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, idza jama'a ta'amu arba'an faqad kamul, apabila makanan itu mengumpulkan 4 perkara, maka sempurnalah makanan tersebut. Idza dzukira Rasulullah fi awwalihi, apabila makanan tersebut dibacakan basmalah, ya, pada awal khutbah tersebut. Wa kathurat alaihil aidi wa kana min hillin, ya, yaitu hendaknya seseorang itu dia membaca nama Allah, ya, di awalnya dan memuji Allah di akhirnya. Wa kathrat alaihil aidi, ya, dan banyak kepadanya datang, wa kana min hillin, ya, dari al-hil, gitu. Ya, maka ini mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini, sampai adab yang ke-9. Adapun apa yang tersisa dari adab atau sunnah-sunnah ketika makan ini, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, di sini sudah masuk pertanyaan, kita baca. Ustadz, ana hamba Allah dari Jawa Barat. Alhamdulillah, saya setiap sebelum makan selalu membaca doa. Namun sudah 2 kali dalam seminggu ini ana menemukan isi staples di makanan yang saya beli tersebut, padahal tidak terbungkus oleh staples. Apakah bisa diyakini saya sedang disihir oleh seseorang? Syukron Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau ya kita membaca doa sebelum makan itu sudah baik, ya, dan itu memang salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dan selamat dari keburukan. Maka bagaimana ketika sedang makan itu ternyata ada staplesnya? Apakah berarti kita sedang disihir seseorang? Maka tidak bisa kita pastikan demikian. Ya, mungkin memang ya qadar Allah ada staples di situ. Ya. Maka tidak bisa serta-merta kemudian kita pun meyakini kita sedang disihir seseorang, ya. Namun kalaupun kita ingin selamat ya dari sihir pun adalah tentu saja dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, baca Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi tidak bisa kita pastikan langsung ada staplesnya, oh ini berarti saya disihir, enggak bisa. Ya, wallahu ta'ala. Selanjutnya, apa makanan dan minuman kesukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apakah kita mengikuti makanan yang disukai Rasul, kita bisa disebut mengikuti sunnahnya, ya. Walau ta'ala alam, ya, di sini mungkin kita perlu merojah kembali makanan apakah yang paling disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun di antara makanan yang beliau makan adalah misalnya kurma, beliau makan kurma, ya. Kurma kering maupun kurma yang masih basah. Beliau juga diriwayatkan makan daging, ya. Beliau memakan juga ya gandum dan lain sebagainya. Maka ini di antara makanan beliau. Adapun untuk kesukaan beliau wallahu ta'ala alam, ya. Selanjutnya, dan bagaimana kalau kita memakan makanan yang disukai oleh beliau? Apakah berarti kita mengikuti sunnah beliau?
eh, para ulama menjelaskan memperinci hal tersebut. Ya, dalam sunnah-sunnah yang seperti ini bukan dalam masalah sesuatu yang terkait dengan syariat, pembebanan dan sebagainya. Maka sunnah-sunnah seperti ini sebenarnya adalah bukan sesuatu yang dianjurkan untuk diikuti. Harus makannya sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak. Ya. Dan memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah menganjurkan makanlah makanan ini karena itu kesukaan saya, enggak pernah. Ya. Jadi tidak perlu, dan hal tersebut adalah bukan berarti kemudian kita mengikuti sunnah beliau. Tapi tidak apa-apa ketika kita melihat Nabi SAW senang suatu hal, kemudian kita pun ingin mengikutinya, tidak mengapa. Tapi jangan kemudian menisbatkan bahwasanya saya mengikuti sunnah. Ya, wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, mohon izin bertanya bagaimana hukumnya mengunjungi negara kafir kalau hanya sekedar berwisata. Ya, Al-Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, beliau memperinci hal ini. Ya. Apabila ke negeri kafir itu adalah memang untuk suatu hal yang penting, ya, itu juga terdapat syarat-syaratnya banyak disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Pertama tujuannya, dari tujuannya harus jelas. Ya. Dan perkara-perkara yang memang dibutuhkan. Yang kedua adalah juga orangnya yang berangkat itu harus jelas juga. Ya. Seperti misalnya orang yang sakit mungkin, yang tidak bisa mengobati di sini, atau misalnya dia seorang penuntut ilmu yang harus mengambil ilmu dari sana yang tidak dimiliki di kaum muslimin, maka tidak mengapa. Ada untuk berwisata, apalagi wisata-wisata ke tempat-tempat yang di situ terdapat kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini sebaiknya dihindari, ya, karena kita tidak tahu, jangan-jangan murka Allah Subhanahu wa taala tiba, ya, dalam keadaan kita sedang berada di tempat yang justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sebaiknya adalah hendaknya kita berwisata adalah ke negeri-negeri kaum muslimin, ya. Yang mana di sana kita bisa selamat agama kita, jauh dari fitnah dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya pernah mendengar dalil yang mengatakan jika kita sedang mengantuk, kita dilarang untuk melaksanakan sholat karena dikhawatirkan tidak khusyuk dan diperintahkan untuk tidur guna menghilangkan kantuk. Pertanyaan, jika saat kita tertidur dan kelolosan, apa yang kita lakukan dan apakah kita berdosa, Ustaz? Ya. Kalau kita tertidur, maka ini terdapat khilaf di kalangan para ulama apakah wudunya tersebut batal atau tidak. Ya. Memang terdapat khilaf, ya. Yang mengatakan bahwa tidur itu adalah batal, maka ya dia harus membatalkan salat tersebut karena berarti wudunya sudah batal. Ya. Namun para ulama lainnya, ya, apabila yang menyebutkan bahwasanya itu adalah tidak batal, maka dia bisa melanjutkan salatnya tersebut. Dan ini yang lebih, wallahu ta'ala menurut kami lebih dekat kepada as-shawab. Ya. Wallahu ta'ala. Dan apakah kita berdosa ketika salat kemudian ketiduran? Menjawabnya adalah tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, apakah yang kita lakukan selesai berdoa jika tidak mengusap wajah? Ya tidak melakukan apa-apa. Ya begitu selesai meletakkan tangan kita sudah tanpa mengusap wajah kita setelah berdoa. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Bogor, mau tanya Pak Ustadz, kalau pernah memakan makanan haram, apakah selamanya doa tidak dikabulkan doa kita, Ustadz? Ya. Apabila memang kita pernah makan makanan yang haram, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan, ya, wa atbil hasanata sayyi'ata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapusnya. Dulu kita makan yang haram misalnya, ya. Maka kita ganti dengan makan yang halal, dengan kita bersedekah juga dengan yang halal, bisa. Ya. Kalau kaitannya makanan haram tersebut ada kaitannya dengan hak orang lain, ya harus dikembalikan dahulu. Misalnya kita mencuri hak orang lain, maka harus dikembalikan itu, ya, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, wallahu ta'ala. Jadi itu ya, doanya bisa dikabulkan. Yang penting bertaubat. Ya, dulu pernah kita makan haram, maka tugas kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh.
Kemudian selanjutnya pada saat kita bertamu lalu disuguhi makanan. Bagaimana adabnya Ustadz? Apakah menunggu saat tuan rumah makan terlebih dahulu atau langsung makan jika sudah dipersilahkan? Ya. Masalah adab seperti ini adalah kembali kepada al-urf, kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Ya, seperti ini disesuaikan dengan kalau memang ya sudah dipersilakan maka sudah bisa maka silakan makan. Ya, tidak mengapa. Ya, namun kalau kebiasaannya memang harus tuan rumah terlebih dahulu di beberapa tempat mungkin demikian, maka kita pun mengikuti hal tersebut. Dan ini tidak masalah ya secara syar'i. Justru dalam masalah adab-adab seperti ini, jika memang ada adab-adab kebiasaan setempat yang tidak menyelesaikan syariat, maka itu yang dilakukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan ini mungkin ya akhir dari perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan rahmat, pertemuan yang mendapatkan ridho darinya, dan mudah-mudahan kita sekalian dicatatkan sebagai para penduduk surganya dan diselamatkan, dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua keburukan di akhirat kelak, dan kita diberikan segala kebaikan di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita diberikan penutup kehidupan yang baik dan diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi bersama orang-orang yang kita cintai di surganya kelak. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.